Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa sallallahu ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Rabbana israh lana sudurana wa yassir lana umurana wa umural muslimin wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Bi sanadina al-muttasil ila imam al-khatimat al-hufaz al-imam Jalaluddin As-Sayyuti rahimahullahu ta'ala qaddasallahu sirrahu wa adama an-nafa'a bi ulumihi wa barakatihi wa nafahatihi wa madadihi wa karamati fid daraini amin. Kitab Jami' As-Saghir nomor hadis 5792. Hadis kedudukannya dhaif. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-ghurfatu, satu kamar, sebuah kamar, min yakutatin hamra, dari permata yakut merah, dari permata yakut merah, atau zabarjadatin khadra, permata zabarjad hijau, permata zabarjad hijau, au darratin bayda, atau dari permata putih, laisa fiha fasmun, tidak ada di dalamnya kamar, tidak ada di dalamnya kamar fasmun. Fasmun menurut Imam Abdul Rauf, salah satu penafsirannya adalah sudah, sakit kepala. Ada juga yang menerjemahkan ikut ayat yang berbunyi lam fisawmalaha, tidak ada keterputusan rahmat, enggak ada habis stok makanan. Wala wasamun, tidak juga ada kekurangan. Wala wasamun, tidak juga ada kekurangan. Wa inna ahlal jannah, sesungguhnya penduduk sorga, yatara'auna, mereka semuanya melihat, al-ghurfata, akan kamar tersebut, minha, darinya sorga, kama yatara'auna, sebagaimana mereka melihat al-kawkabad durri, bintang kejora, syarqi, yang ada di timur, al-gharbi, atau yang ada di barat, fi ufukis sama, di kaki langit. Wa inna Aba Bakrin wa Umara, dan sesungguhnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dan Sayyidina Umar bin Khattab, minhum, termasuk dari mereka penghuni kamar tersebut. Wa an'ima, alangkah nikmatnya dua orang itu. Baginda Nabi SAW bercerita tentang kehidupan abadi, tentang kehidupan sorga.
Al-Quran juga berbicara tentang surga secara detail dengan seluruh kenikmatannya. Al-Quran berbicara tentang makanan surga, tentang minuman surga, tentang sungai-sungai di surga, tentang ranjang-ranjang surga, gelas-gelas surga, teko-teko surga, perabot-perabotan surga. Itu apa dibicarakan? Supaya membangkitkan semangat untuk meraihnya. Bahkan bercerita tentang orang yang pertama masuk surga, yaitu baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan orang yang paling terakhir masuk surga. Di sini Nabi bercerita tentang ada satu fasilitas di surga, yaitu sebuah kamar yang terbuat daripada permata merah. Kamar, bukan batu cincin. Batu cincin saja mahal harganya. Ini kamar dari permata merah, zabarjad berwarna hijau, dan permata putih. Itu semua stok makanannya, kenikmatannya nggak pernah terhenti, nggak ada kekurangan sama sekali. Penduduk surga saja itu hanya bisa melihat dari kejauhan, tidak bisa mendekatinya, tidak bisa memastikan apa yang ada di dalamnya. Posisinya hari ini seperti kita penduduk bumi melihat bintang kejora yang di ufuk timur atau ufuk barat. Sebesar apa bintang itu? Yang jelas dia lebih ketara cahayanya daripada bintang-bintang yang lain. Sebesar apa dia, bagaimana fasilitasnya, bagaimana kenikmatannya, kita tidak pernah tahu. Begitu suatu tempat yang disediakan nanti dalam surga. Penduduk surga yang rendah itu melihat ada sebuah kamar jauh di situ. Dalam hadis ini ada dua orang yang telah diberitakan oleh Nabi sebagai penghuninya, yaitu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an dan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an. Bahkan dalam riwayat yang lain, ketika Nabi SAW masuk ke dalam surga, kemudian saya melihat sebuah rumah dari permata yang di dalamnya bisa melihat kondisi di luar bisa melihat bagaimana kondisi di dalam. Maka saya bertanya kepada salah satu malaikat, liman hadzal qasr? Ini singgasana milik siapa? Maka malaikat itu mengatakan, rajulun min Quraisy. Ini milik seseorang dari Quraisy. Kata Nabi, jangan-jangan saya. Maka Nabi katakan, ana rajulun min Quraisy. Saya juga salah seorang daripada bangsa Quraisy. Maka malaikat katakan, ini bukan milikmu. Ini adalah milik Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Maka kata Nabi SAW, saya ingat kecemburuan Umar ibn Khattab. Kalaulah saya tidak ingat, saya akan minta izin untuk masuk ke singgasana tersebut. Ketika cerita ini disampaikan di hadapan sahabat dan didengar oleh Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Sayyidina Umar menangis, ya Rasulullah, kalau untuk Tuhan saya tidak cemburu. Memang Sayyidina Umar bin Khattab orangnya pencemburu, tapi kalau untuk Rasulullah enggak cemburu. Silakan saja masuk. Tapi Nabi tidak mau masuk waktu itu karena menghargai daripada ini adalah singgasana miliknya Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Itu cerita sudah diceritakan kepada para sahabat dan mereka telah dengar. Tapi ketika bercerita tentang azabnya neraka, apa kata Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an? Kalau ada pengumuman nanti di akhirat kelak, seluruh manusia akan masuk surga kecuali satu orang, maka yang satu orang itu adalah saya. Sayyidina Umar bin Khattab juga pernah mengatakan, aduhai kalau sekiranya aku hanya satu helai daripada rambut orang beriman.
Itu prinsip hidup orang yang sudah punya singgasana di surga. Orang yang sudah pernah diberitakan oleh Nabi al-asyara mubasysyirina bil jannah, 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Salah satunya Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an. Ketika berbicara tentang azab Allah, dia tetap merasa takut dan tidak kepedean masuk surga. Tetap aja berharap dengan surga. Itu sudah punya jaminan. Nah, sementara hari ini dia belum dapat jaminan dari siapa-siapa. Belum dapat jaminan masuk surga dari siapapun. Tapi sudah merasa masuk surga, alhamdulillah. Itu harapan yang bagus. Semoga kita dimasukkan ke dalam surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi dia punya wewenang juga memvonis orang masuk neraka. Bagaimana tinggi makomnya mengalahkan Sayyidina Umar bin Khattab. Dia tahu dia, kamu ahli neraka, di neraka, di neraka. Ketika dia memvonis orang ahli neraka, berarti dia ahli surga. Rasa takutnya nggak ada lagi. Sayyidina Umar yang sudah diberikan jaminan surga, Sayyidina Umar yang sudah dikatakan oleh Nabi punya singgasana di surga, itu tetap saja khawatir jangan-jangan nggak bisa masuk surga. Jadi jangan percaya dengan amal, jangan bangga dengan amal, jangan merasa aman dari azab Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada titik aman kecuali ketika mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah di akhir hayat. Al-gharibu, orang merantau. Gharibu merantau bukan makna cari uang saja, tapi gharibu maknanya di sana orang ditinggal di tempat yang baru dia datangi, atau tinggal di tempat yang asing, nggak punya kenalan siapapun. Itu makna gharibu. Idza marida, apabila dia jatuh sakit. Idza marida, apabila dia jatuh sakit. Fa nadhara ayyaminih, lalu dia melihat ke sebelah kanannya waktu sakit itu. Wa an simalihi, dan dilihat ke sebelah kirinya. Wa min amamihi, dilihat dari arah depannya, dia melihat ke arah depannya. Wa min khalfihi, dan dia melihat ke arah belakangnya. Falam yara ahadan ya'rifu, maka dia tidak mengenal siapapun yang ia mengenalinya. Maka dia tidak bisa melihat seseorang yang ia mengenal akan orang tersebut. Itu maknanya gharib. Maknanya orang pergi merantau. Maknanya baru masuk pondok, seminggu di pondok langsung demam. Lihat ke kanan nggak kenal, lihat ke kiri juga nggak kenal, lihat ke depan nggak ada yang kenal, lihat ke belakang nggak kenal semuanya. Orang kalau kita nggak kenal, lihat mukanya aneh, tapi kalau udah kenal nggak aneh lagi. Apa jaminan yang Allah berikan ketika itu? Ghafarallahu lahu ma taqaddama min dzambih, mengampuni oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang tersebut apa saja yang telah berlalu dari dosanya. Ini fadilah sakit tinggal di rantau orang lain. Kalau tinggal di rumah bisa minta bubur, minta ini, minta itu. Nah, tapi kalau udah kenal lama di pondok, udah kenal yang petugas sakit, petugas orang sakit, Apri Padil, Angga, Prima, Dendi, Saputra. Ini belum kenal satu pun. Akhirnya sakitnya ditelan sendiri. Enggak tahu mau mengadu kemana. Maka Allah akan memberikan pengampunan
dosa-dosa kecil ya. Tetap hadis ini memberikan pemahaman dosa-dosa kecilnya yang telah lalu. Hadis azan. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis berikutnya 5794, hadis sahih riwayat Imam Ibnu Asakir dari Sina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-ghariqu syahid, orang yang mati tenggelam dianggap mati syahid. Maka syahid ada dua menurut penjelasan para ulama. Pertama, syahid akhirat. Syahid akhirat maknanya orang yang dikumpulkan di akhirat bersama orang-orang yang mati syahid, tapi jenazahnya diselenggarakan seperti orang biasa. Tetap dimandikan, dikafankan, disolatkan, dan dikuburkan. Sementara syahid dunia akhirat, jenazahnya tidak boleh dimandikan. Kenapa tidak boleh dimandikan? Karena akan menghilangkan saksi, yaitu darah syahidnya. Di akhirat diriwayatkan oleh Nabi SAW, orang yang mati syahid akan bangkit dengan luka perangnya, dengan darah segar tapi baunya seperti bau kasturi. Launuhu launud dam wa rihu rihul misk, warnanya warna darah tapi baunya bau kasturi. Supaya darah itu tidak hilang, maka tidak boleh dimandikan. Karena tidak boleh dimandikan, maka tidak boleh disolatkan. Karena solat sah hukumnya setelah dimandikan. Maka kalau ada informasi solat gaib, jangan terburu-buru solatnya. Si fulan meninggal di Solo, kita solatkan di sini, solat gaib. Kapan meninggalnya? Tadi sore. Jangan langsung disolatkan. Ditanya dulu, udah mandi jenazahnya atau belum? Kalau belum dimandikan, tidak boleh salat gaib. Maka tidak ada salat terhadap jenazah yang tidak dimandikan. Korban gempa, langsung saja ditimbun di tempat. Jenazahnya tertimbun longsor, belum ditemukan. Jenazahnya tenggelam dalam laut, itu nggak boleh dimandikan sebelum ditemukan. Maka tidak ada sholat di atas tumpukan, di atas timbunan longsor. Ini ada yang dijumpai 10 orang, kita sholat saja di situ, nggak boleh hukumnya. Dan sholat gaib adalah perkara yang disunahkan. Dalilnya, ketika Nabi SAW memberitakan kepada para sahabat, inna akhakum an-Najasyi qad mat, saudara kalian Raja Najasyi telah mati dan meninggal dunia, maka ayo kita salatkan dia. Maka Nabi membuat salat gaib atas meninggalnya Raja Najasyi. Kapan seseorang jenazah dikatakan gaib? Ketika dia berada di luar kabupaten atau kota, itu dianggap gaib. Tapi kalau masih satu kota, satu kabupaten, itu tidak boleh disolatkan. Misalnya dia dikuburkan di Tunggul Hitam, kita di Indarung, masih satu kota Padang, maka tidak boleh sholat gaib di sini. Datang ke Tunggul Hitam itu sholat di atas kuburnya, langsung sholat di atas kubur. Seperti riwayat yang diceritakan ketika Nabi SAW di pagi hari bertanya kepada sahabat, mana dia wanita yang biasa menyapu masjid? Mana wanita yang hari-hari biasa nyapu masjid?
Kata sahabat, ya Rasulullah, sudah meninggal tadi malam dan kami tidak beritahukan kamu, tidak beritahukan Tuhan karena takut menyusahkan. Maka Nabi bersabda, dullani ala qabriha, tunjukkan saya di mana kalian kuburkan dia. Fasalla 'alaiha wa saffana khalfah. Nabi sholat di atas kubur itu dan Nabi bariskan kami di belakangnya. Ini cara menyolatkan jenazah yang enggak sempat kita solatkan. Kita satu kabupaten, kita satu kota, kita datang ke kuburnya, sholat di situ. Ketiga, kalau kita pergi takziah kemana, sampai di situ ternyata jenazah sudah dikuburkan, langsung sholat di atas kubur, sama dengan sholat di atas jenazah. Kalau laki-laki sejajar kepala, perempuan sejajar pinggangnya, menghadap ke arah kiblat. Nah, tapi kalau beda kabupaten, beda kota, boleh kita sholatkan, asal kita dapatkan informasi jenazah sudah dimandikan. Maka tidak ada sholat jenazah kepada jenazah yang belum dimandikan. Itu sebabnya jenazah orang mati syahid tidak boleh disolatkan, hanya dikafankan dan dikuburkan. Nah, orang yang mati syahid yang tidak boleh disolatkan, tidak boleh dimandikan, itu hanya orang yang mati syahid di dalam perang. Disebutlah syahid dunia akhirat. Akhirat dia dapat pahala syahid, dunia diselenggarakan seperti jenazah syahid. Sementara yang kita baca di sini, ini adalah syahid akhirat saja, artinya tetap dimandikan, tetap disolatkan, dikafankan dan dikebumikan. Pertama, orang mati tenggelam, baik jatuh di pesawat tenggelam ke laut, atau tenggelam ketika menyelamatkan orang yang hanyut, atau tenggelam karena banjir, tenggelam karena tsunami, tenggelam karena menyelam, ngangkut kakinya nggak balik-balik lagi ke atas. Yang jelas mati lemas dalam air, semuanya mati syahid. Yang kedua, al-hariku syahid, orang mati terbakar, juga mati syahid. Wal gharibu syahid, orang yang meninggal di rantau, mati syahid. Gharibu, meninggal di rantau, meninggal bukan di tanah kelahirannya. Wal maldu syahidun, orang disengat hewan berbisa, mati syahid. Mati dipatok kobra, mati disengat kalajengking, mati digigit semut misalnya. Maldu itu maknanya disengat oleh hewan berbisa. Al-mabtunu syahid, orang yang meninggal karena sakit perut, juga mati syahid. Asam lambung, usus berlipat, apa lagi, pokoknya penyebab kematiannya perut. Waman yaqa'u alaihil baitu, seseorang yang tertimpa di atasnya oleh rumah, mati tertimpa rumah, rumahnya roboh, bahwa syahid, dia juga mati syahid. Waman waqa'a min fawqil bait, seseorang yang jatuh dari atas rumah. Tadi rumah yang jatuh menimpanya, sekarang yang dia jatuh dari atas rumah. Patudakku rijluh, maka patah kakinya. Au unukuh, atau patah lehernya. Fayamutu, lalu meninggal dunia, bahwa syahid, dia juga mati syahid. Tukang kerja lantai 2, lantai 3, jatuh meninggal syahid. Seseorang naik lantai 2 rumahnya atau naik ke atap rumahnya cari sesuatu, jatuh syahid. Ini menunjukkan tempat yang tinggi, nggak mestilah rumah.
Misalnya juga dia manjat kelapa, jatuh, mati syahid. Masuk gua, ambil sarang burung walet, jatuh, syahid. Artinya jatuh dari tempat yang tinggi. Wa man taqa'a alaihi sakhrah, seseorang yang tertimpa batu besar. Man taqa'u, seseorang yang jatuh, yang tertimpa alaihi, di atasnya sakhratu, batu besar, fahuwa syahid, maka dia syahid. Wal ghaira ala zawjiha, wanita yang cemburu atas suaminya. Wal ghaira ala zawjiha, wanita yang cemburu atas suaminya. Kal mujahidi fi sabilillah, sama dengan laki-laki yang berjuang di jalan Allah. Falaha ajru syahidin, maka baginya wanita itu pahala syahid. Ini dalil untuk bapak-bapak. Apa maksudnya cemburu di atas suaminya? Cemburu di atas suaminya karena suaminya menikah lagi. Itu mana ghaira ala zawjiha. Suaminya menikah lagi, lalu istrinya timbul rasa kecemburuan, maka hari-hari yang dilewati oleh wanita tersebut dengan perasaan cemburu kepada madunya, walaupun disebut madu, tetap aja dia cemburu, maka pahala wanita itu sama dengan mujahid fisabilillah. Kalau dia di madu 10 tahun berarti sama jihad 10 tahun. Kalau di madu 20 tahun sama dengan jihad 20 tahun. Falaha ajru syahidin, maka wanita itu dapat pahala laki-laki mati syahid. Hadis sahih ke hadis dhaif? Wa man qutila duna malih, seseorang yang dibunuh mempertahankan hartanya. Wa man qutila, seseorang yang dibunuh duna malih, untuk mempertahankan harta bendanya, fahuwa syahid, maka orang itu juga mati syahid. Berkelahi dengan perampok, berkelahi dengan begal, mati, dia mati syahid. Wa man qutila duna nafsih, seseorang yang dibunuh mempertahankan dirinya. Seseorang yang terbunuh karena mempertahankan dirinya, fahuwa syahid, maka dia mati syahid. Wa man qutila duna akhihi, seseorang yang dibunuh karena mempertahankan saudaranya, fahuwa syahid, maka dia mati syahid. Wa man qutila duna jarih, seseorang yang dibunuh karena mempertahankan tetangganya, karena menyelamatkan tetangganya, maka dia mati syahid. Al-amiru bil ma'ruf wan nahi anil munkar syahid, orang yang melakukan amar ma'ruf nahi munkar itu mati syahid. Jadi semuanya orang-orang yang meninggal karena faktor-faktor di atas itu Allah akan berikan pahala syahid di akhirat kelak, derajat nomor 3. Alladzina an'amta alaihim minan nabiyyin was-siddiqin was-syuhada was-salihin. Wal ghariqu fi sabilillah syahid, orang yang tenggelam di jalan Allah mati syahid. Orang yang tenggelam di jalan Allah mati syahid. Wal ghazwu khairun liwadik, berperang itu lebih baik. Al-ghazlu, berperang itu lebih baik bagi
wadiyika, anak-anak atau bibit-bibit kormamu. Berperang itu lebih baik bagi wadiyika, anak-anak kormamu. Artinya anak korma yang ditanam. Ini makna daripada amal ibadah itu memberikan kesuburan kepada tanaman yang ditanam. Hadis ini diriwayatkan ketika sahabat diminta untuk berperang oleh Nabi SAW. Lalu sahabat itu mengatakan, "Ya Rasulullah, saya sedang menanam kurma. Saya sedang menanam kurma, perlu dirawat." Jadi kalau kurma ada tumbuh besar tuh nggak perlu dirawat, tinggal tunggu berbuah. Tapi kalau anak-anak kurma perlu disiram. Maka Nabi bersabda, kamu berangkat berperang itu lebih baik bagi anak-anak kurma yang kamu tanam. Maka berangkatlah salah seorang dari sahabat yang memiliki kebun kurma yang baru ditanam. Dia berangkat perang, kemudian dia pulang. Setelah dia pulang, dia temukan anak kurma yang dia tanam lebih subur dari sahabat yang tidak berangkat waktu itu. Dari sahabat yang tidak berangkat waktu itu. Al-ghazwu wazwani. Perang itu ada dua macam. Fa amma man ghaza, maka adapun orang-orang yang berperang. Wa amma man ghaza, adapun orang-orang yang berperang ibtigha'a wajhillahi ta'ala, karena mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibtigha'a karena mencari, wajhillah ridha Allah, yang diartikan muka Allah. Nah, nih Wahabi Salafi yang enggak mau takwil. Bagaimana Anda menerjemahkan hadis ini? Berperang cari muka Allah. Sejak kapan sahabat jumpa dalam perang muka Allah? Enggak ada. Maka sepakat seluruh ahli hadis mengatakan ibtigha'a wajhillah itu mencari ridhonya Allah. Berarti takwil itu wajib. Takwil itu hukumnya wajib. Maka seluruh ulama ahlu sunnah menerima takwil dalam Quran dan hadis. Kalau tidak, maka kasihan Syekh bin Baz, dia akan masuk neraka. Allah katakan, man kana fi hadhi a'ma fahuwa fil akhirati a'ma. Siapa saja yang buta di dunia ini, maka di akhirat dia akan buta. Nah, Syekh kamu buta, kasihan dia. Tapi kalau kita takwil enggak kasihan. Kenapa? Yang buta mata hatinya di dunia akan buta di akhirat. Walaupun hari ini dia buta, tapi mata hatinya hidup, dia akan melihat di akhirat. Jadi mentakwil ayat Quran dan hadis itu perkara mesti dalam ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sementara Wahabi mereka anti takwil. Ini salah satu hadis yang perlu ditakwil. Seseorang yang berperang karena mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala, wa ata'al imamah, dan dia taat kepada imam, dia taat kepada pemimpinnya, walaupun yang memimpin dia dalam perang itu orang yang lebih muda darinya, seperti sahabat-sahabat senior dipimpin oleh Sayyidina Usama bin Zaid radhiyallahu anhu dalam pasukan yang diberangkatkan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Atau al-imam, tetap taat kepada
pemimpin. Wa anfaqal karima, dan menginfakkan hartanya yang bagus. Menginfakkan hartanya yang bagus. Wa yasara syarika, dan dia memberikan kemudahan kepada teman-temannya. Yasara, dia memberikan kemudahan asyarika kepada teman-temannya. Wajtanabal fasada, dan dia menjauhi berbuat kerusakan di muka bumi. Biasanya pasukan itu berbuat semena-mena, menghancurkan sesuatu yang enggak perlu dihancurkan. Maka dalam berperang Nabi melarang tidak boleh menghancurkan bangunan, tidak boleh menebang pepohonan, tidak boleh membunuh hewan ternak, tidak boleh merusak fasilitas termasuk tempat ibadah. Jadi wajtanabal fasada fil ard, menghindari, menjauhi perkara yang merusak di muka bumi. Fa inna naumahu wa nahbahu, maka sesungguhnya tidurnya mujahid tersebut dan bangunnya mujahid tersebut ajrun kulluh, nilai pahala semuanya. Nilai pahala semuanya. Maka ketika antum belajar, mengantuk aja sepanjang dari duha, dari sabah, sebeki, manzil, malam, ngantuk terus, pergi jihad saja. Karena tidur dengan bangun nilai sama. Ajrun kulluh, pahalanya sama. Syaratnya satu, hanya semata-mata mencari ridha Allah, bukan mencari nama, bukan menjaga harga diri. Jadi berjihad karena Allah, bukan karena menjaga harga diri, bukan karena ingin dikatakan pemberani, bukan karena takut dibilang pengecut, tapi memang semata-mata mencari ridha Allah. Dua, taat kepada pemimpin, arahan yang diberikan oleh panglima perang. Jangan menyerang, serang, berangkat, istirahat, sholat, makan, ikut dengan aturan imam. Kemudian yang ketiga, memberikan harta terbaik dalam jihad, kudanya yang terbaik, kemampuannya yang terbaik, keuangannya juga yang terbaik. Yang keempat, teman-teman seperjuangan diberikan kemudahan-kemudahan dari sesuatu yang kita miliki. Yang kelima, jangan buat kerusakan. 5 syarat tersebut, mujahid mau tidur dia di medan perang, mengepung 30 hari 30 malam, seperti mengepung benteng Bani Quraisyah, itu hampir puluhan hari. Jadi dalam keadaan tidur, dalam keadaan mengantuk, dalam keadaan bangun, ajrun kulluh, itu semuanya dinilai pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa amma man ghaza, adapun seseorang yang berperang fakhra, karena menunjukkan keangkuhan, karena menunjukkan kesombongan, fakhra, wariaan atau riya, au sum'atan atau sum'ah. Sum'ah ini bedanya sama riya. Riya diambil kalimat ro'a, pengen dilihat oleh orang lain. Sedangkan sum'ah, pengen dikomentari oleh orang lain. Itu beda riya sama sum'ah. Dia lakukan amalan tersebut, nggak ada orang tahu. Sengaja dia buat, orang nggak tahu. Misalnya dia memberikan infak malam hari, tapi siang hari dia dengar-dengar apa informasi
dari orang yang diberi tersebut. Apa ceritanya? Oh, bagus ceritanya. Dia senang dengan hal itu. Itu namanya sum'ah. Jadi riya memperlihatkan kepada orang lain, sedangkan sum'ah ingin mendengar berita dari amal yang dia buat. Wa asal imamah, dan dia maksiat kepada pemimpin, tidak taat dengan aturan. Wa afsada fil ardi, membuat kerusakan di muka bumi. Seharusnya dalam perang itu enggak perlu pohon itu ditebang, dia tebang. Enggak perlu hewan itu dia bunuh. Afsada fil ardi fa innahu lam yarji' bil kafafi. Sesungguhnya orang tersebut tidak kembali dengan kembali modal. Tidak kembali dengan kembali modal, maknanya kembalinya dalam keadaan rugi. Hadis sahih. Nah, ahbibillah, sejauh mana melakukan istiqomah dari sebuah amal, sejauh mana pentingnya istiqomah dalam amal. Kita merasa sudah beramal, sudah merasa istiqomah. Memang istiqomah itu perkara yang berat. Pada saat itu dia dalam keadaan safar, kemudian tidur baru 10 menit. Kalau dia lanjutkan subuh pun, istirahat sampai subuh, itu paling 1 jam. Tapi untuk menjaga nilai istiqomah, dia paksa-paksakan setengah jam bangun, kemudian untuk menjaga tahajudnya, supaya tahu, semua orang tahu ini orang istiqomah dan tahajud. Kalau saya nggak tahajud malam ini, hilang nama itu, merasa hilang nama itu. Ini bahaya. Maka cukup melakukan satu amal, standarnya ittiba kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Naam. Al-ghuslu yaumal jum'ah sunnah. Mandi hari Jumat hukumnya sunnah. Al-ghuslu wajibun ala kulli muslim. Mandi hukumnya wajib terhadap setiap muslim. Fi sab'ati ayyam, dalam 7 hari. Sya'ruh wa basharuh, bulunya, rambutnya dan kulitnya. Rambutnya dan kulitnya. Ini hadis mungkin tidak merubah kehidupan kita, karena kehidupan kita sudah standar lebih daripada apa yang dilakukan oleh sahabat dalam hal ini. Mandi 1 kali sehari ada? Nah, minimal, seminimal-minimalnya dalam 7 hari itu mesti mandi sehari, mesti mandi sekali. Kita nggak perlu kan tuh. Dan justru jangan diamalkan. Ini masalah dengan kawan-kawan nanti. Sabtu nggak mandi, Ahad nggak mandi, Senin nggak, Selasa nggak, Rabu nggak, Kamis nggak, Jumat saja mandi sekali. Mau berangkat Jumat, itu seminimal-minimalnya. Dan Nabi melakukan hal itu, dan Nabi memberitakan hal itu ketika di Madinah Munawwarah dalam kondisi cuaca yang panas, tapi tetap tidak membuat orang berbau badan karena udaranya yang kering. Satu kali turun hujan, sedang salat jamaah turun hujan mengenai badan-badan sahabat, sehingga diceritakan ruangan itu seperti layaknya bau kandang kambing. Maka Nabi bersabda kepada istri-istri sahabat, tolong suruh suami-suami kalian itu mandi seminimal-minimalnya sekali dalam seminggu.
Dan Nabi tidak langsung sampaikan hal itu kepada para sahabat, menjaga perasaan. Tapi Nabi sampaikan kepada istri-istri mereka, bilang ke suami-suami kalian untuk mandi seminimal-minimalnya seminggu itu sekali. Ini riwayat hadisnya. Untuk kita jangan dibuat seperti itu. Nah, minimal 3 kali sehari. Sebelum salat subuh, supaya segar salat subuhnya dan belajarnya. Kemudian sebelum salat zuhur, jangan salat zuhur dengan keringat, tidur zuhur. Kemudian sebelum salat maghrib. Al-ghuslu yaumal jumu'ah wajibun ala kulli muhtalim. Mandi hari Jumat hukumnya wajib atas setiap orang yang sudah baligh. Mandi hari Jumat wajib terhadap setiap orang yang sudah baligh. Wa ayastanna, dan bahwa ia menggosok gigi. Yastanna. Wa ayamassa, dan bahwa ia memakai tiban, parfum, in wajada, jika dia memilikinya. Hadis sahih. Al-ghuslu yaumal jumu'ah wajibun ala kulli muhtalim. Mandi pada hari Jumat wajib atas setiap orang yang sudah baligh. Wasiwaku, dan siwak, gosok gigi. Wa yamassu minat tibi ma qadara alaih, memakai parfum. Yamassu minat tibi, dia memakai parfum, sesuatu yang dia sanggupi di atasnya. Ma qadara alaih, sesuatu yang ia sanggupi di atasnya. Walau min tibil mar'ah, walaupun dari parfum wanita, kecuali ayyak surah, bahwa dia memakai banyak. Kalau parfum wanita nggak boleh pakai banyak, pakai sedikit saja. Ada perbedaan antara parfum laki-laki dan wanita. Nabi bersabda, tibur rajul yazharu rihuhu wa yakhfa launuhu. Parfum laki-laki itu jelas baunya, tajam baunya, nggak nampak warnanya. Sementara parfum wanita nampak warnanya, tapi nggak ada baunya, atau nggak tajam baunya. Bau parfum wanita hanya bisa dicium oleh dia sendiri, nggak boleh tercium oleh orang sekitar. Ketika salah seorang wanita keluar rumah berpapasan dengan Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu an, maka Sayyidina Abu Hurairah berkata kepada wanita tersebut, "Ya amatallah, wahai budak perempuan Allah, ila aina turidin, kamu mau kemana?" Dia katakan, mau ke masjid untuk sholat. Apakah kamu pakai parfum? Dia katakan, "Na'am, saya pakai parfum." Maka Sayyidina Abu Hurairah katakan, "Pulanglah kamu dan mandilah seperti mandi janabah." Maka para ulama katakan haram hukumnya bagi wanita memakai parfum keluar rumah. Haram bagi wanita memakai parfum keluar rumah. Tapi parfum yang dipakai oleh wanita atau wangi-wangian yang dipakai, kosmetik yang dipakai oleh wanita, yaitu sesuatu yang nampak warnanya tapi nggak ada baunya. Celak, kosmetik, lipstick, apalagi yang di kuku itu, inai. Tapi kalau dia pakai pewangi kain, kalau pewangi itu hanya sebatas, atau pewangi ketika menggosok itu tidak tercium dalam jarak setengah meter, artinya kalau lewat dengan laki-laki mungkin jarak 1 meter itu nggak kecium, itu nggak ada masalah. Tapi kalau sempat kecium, itu baju dicuci lagi. Nah, kalau sekiranya laki-laki berangkat Jumat, dia tidak punya parfum,
maka gunakanlah parfum wanita, tapi jangan banyak-banyak. Pakai bedaknya dikit, yang bukan pakai lipstik. Pakai bedaknya, ada harum-harum dikit. Illa ayak surah, kecuali bahwa ia pakai banyak, tetap nggak boleh banyak. Begitu Nabi menghindarkan supaya laki-laki tidak menyerupai wanita. Memakai parfumnya pun nggak boleh banyak. Supaya terlaksana sunnah Jumat, kalau nggak miliki parfum, pakailah parfum wanita, tapi jangan banyak. Ahbabillah, mandi Jumat disunahkan setelah terbit fajar. Maka bagi bapak-bapak yang tidak sempat mandi ketika berangkat pulang dari kantor mau sholat Jumat, maka disunahkan mau berangkat kantor itu niatnya mandi Jumat. Niatnya mandi Jumat. Karena mandi Jumat itu waktunya sudah masuk setelah fajar. Tapi sebaik-baik mandi Jumat adalah mandi ketika mau berangkat Jumat. Karena Jumat adalah hari yang paling mulia, hari yang besar dalam satu minggu. Maka orang yang memuliakan hari yang dimuliakan oleh Allah, orang yang menghargai hari yang dihargai oleh Allah, maka orang itu akan mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai hari Jumat lewat di dalam kehidupan kita, sementara kita hanya memberikan perhatian sama dengan hari lain. Bahkan ada hari yang lebih besar di dalam kehidupan kita daripada hari Jumat. Itu salah. Kalau sampai kita memberikan perhatian besar kepada hari yang berkaitan dengan individu masing-masing daripada harinya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hari Jumat itulah harinya Rasulullah. Idza jaa yaumul jum'ah faghsiru alayya salatan. Kalau datang hari Jumat, perbanyak olehmu berselawat kepada saya. Maka hari Jumat hari untuk Nabi, hari berselawat untuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Berikan penampilan yang sangat bagus kepada hari Jumat. Kalau ada sorban, maka sorban yang paling bagus itu untuk hari Jumat. Kalau ada gamis putih yang paling bagus untuk hari Jumat. Baju dalam yang paling bagus untuk hari Jumat. Celana yang paling bagus itu untuk hari Jumat. Parfum yang mahal itu untuk hari Jumat. Untuk hari biasa parfum harga 5.000, 10.000. Tapi parfum hari Jumat yang 1 milinya 500.000. Kalau ada. Kalau nggak ada nggak usah dibeli. Maka orang yang memberikan perhatian kepada sesuatu yang diberikan perhatian oleh Allah, dia akan diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau sempat hari nikah anaknya lebih besar bagi dia pada hari Jumat, hari ulang tahunnya lebih besar bagi dia pada hari Jumat, hari peresmian kantornya lebih besar bagi dia pada hari Jumat, dia tidak akan dihargai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik, al jaza' min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan jenis amal. Maka sejauh mana kita memberikan perhatian kepada hari besar di dalam agama kita, seperti itulah Allah akan memberikan perhatian kepada kita di dalam kehidupan kita di akhirat kelak. Maka jangan sampai nggak mandi hari Jumat. Sebersih-bersihnya, potong kuku sebagus-bagusnya. Hari biasa samponya sekali, pengambil Jumat 2 kali disampo. Digosok. Dalam kitab-kitab fikih digosok persendian-persendian. Barojim, ruas-ruas jari. Pokoknya hari Jumat itu hari spesial. Jangan sampai sisa-sisa waktu untuk Jumat, sisa-sisa tenaga, bahkan dijadikan sholat Jumat itu waktu istirahat dari bekerja. Rata-rata kalau khutbah disampaikan, mereka langsung naik ke aras. Al-ghuslu minal ghusli.
Mandi disunahkan dari karena mandi. Mandi disunahkan dari karena mandi. Maka mandi lalu mandi lagi. Ghuslu pertama mandikan diri sendiri. Ghusli kedua memandikan jenazah. Sunnah mandi setelah memandikan jenazah. Ini dalilnya yang dibahas yang kitab fikih. Di antara perkara-perkara sunnah mandi adalah mandi setelah memandikan jenazah. Wal wudu'u minal hamli, berwuduk karena menggotong jenazah. Kalau kita terlibat menggotong jenazah dari rumah ke masjid dan masjid ke pekuburan, maka kita disunahkan untuk berwuduk. Al-ghuslu sa'un, untuk mandi satu sok. Ini yang susah untuk kita amalkan. Untuk mandi satu sok. Satu sok itu 3 kilo. Satu sok 4 mud, 1 mud 7 on. Sama dengan zakat fitrah. 2,8 on. Kalau kita masukkan ke liter, kira-kira 4 liter. Jadi mandi itu 4 liter airnya. Kalau begini hemat nih pondok. 4 liter, 4 gayung untuk mandi. Bisa. Setengah bak untuk mandi. Dan untuk berwuduk 1 mud, 1 liter. Untuk berwuduk 1 liter. Tapi kalau nggak pandai caranya jangan dibuat. Nanti mandinya malah batal. Wuduknya malah batal. Kita pernah lihat video-video yang beredar, hasatis para ustadz yang mempraktekkan cara berwuduk satu gayung, 1 botol. Ini kalau lihat pada hukum fikih tidak sesuai. Kenapa tidak sesuai? Karena ayat mengatakan idza qumtum ila shalah faghsilu wujuhakum. Cuci mukamu. Maka ketika baca kalimat ghuslu di dalam terjemahan bahasa Arab, maknanya sailanul ma' ala syai', mengalirkan air di atas sesuatu. Jadi airnya harus ngalir. Ini ada praktek wudhu pakai semprot. Itu bukan mengalirkan air, itu mengembunkan air namanya. Nggak bisa, airnya harus ngalir. Ambil air, usap-usap. Ambil air dikit, 1 genggam, tuangkan ke tangan kanan, dibuka airnya nggak ada lagi, basahnya yang ada, usap ke muka. Itu bukan mencuci bahasa Arabnya, itu wamsahu, mengusap. Mengusap itu hanya boleh di rambut. Tangan basah diusap ke rambut hanya boleh di rambut. Tapi untuk muka nggak boleh pakai usapan, harus pakai sailanul ma', mengalirkan air. Maka kalau berwuduk dengan air 1 gayung bisa kita praktekkan, tapi dituangkan di wadah kecil atau dengan teko yang mulutnya kecil sehingga air itu tetap mengalir, kita arahkan. Namanya sailan, mengalirkan air, bukan mengusap-usapkan air. Jadi jangan sampai praktek hemat wudhu, justru wudhunya batal, berpindah daripada hukum mengalir kepada hukum menyapu. Hukumnya enggak sah. Nah, terakhir, al-ghuslu fi hadhil ayyam wajibun. Mandi pada beberapa hari ini hukumnya wajib. Hari mana yang dimasukkan Rasulullah? Yaumal Jumu'ah, mandi pada hari Jumat. Yaumal Fitri, mandi ketika hari raya Idul Fitri. Wa yauman Nahri, dan mandi ketika hari raya Idul Adha. Mandi hari raya Idul Fitri dan Idul Adha waktunya masuk setelah lewat tengah malam. Jam 12 lewat itu udah boleh mandi, sudah masuk waktunya. Tapi kalau mandi Jumat maksudnya setelah fajar terbit. Hukumnya sama, yaitu sunnah. Nah, sunnah. Walaupun ada hadis mengatakan wajib, maka ulama Syafi'iyah menafsirkan itu maknanya sunnah muakkadah.
Khair. Mungkin ada pertanyaan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yaitu tentang mengangkat anak, baik perempuan atau laki-laki, itu hukumnya terhadap si bapak nantinya bagaimana ya tentang kalau berdosa nanti kan bisa saya dia nanti bersama berjalan bersama. Pertama, yang kedua tadi tentang madu, tentang madu. Kalau dia cemburu kan itu nilainya dapat pahala jihad. Kalau dia akur bagaimana? Kalau akur ada istri 2, 3, 4 itu akur itu gimana? Dianya ada. Terima kasih. Wassalamu warahmatullahi wabarakatuh. Allah. Yang pertama jadi lupa. Mengangkat anak. Islam di dalam Al-Quran turun ayat membatalkan tentang tabanni, melantik anak angkat. Yang dibatalkan di sini bukan praktek, tapi yang dibatalkan adalah hukum. Tabanni sebelum Islam, seseorang yang kita angkat menjadi anak, itu bapak angkat meninggal, anak menjadi pewaris. Dan nisbah namanya berpindah dari nama ayahnya ke nama bapak angkatnya. Maka Sayyidina Zaid bin Harisah, Sayyidina Zaid bin Harisah itu adalah anak angkat Nabi Muhammad SAW sebelum Nabi menjadi Nabi. Maka Sayyidina Zaid itu disebut dulunya Zaid bin Muhammad. Zaid bin Muhammad. Kemudian setelah masuk Islam, setelah Nabi menjadi Nabi dan turun perintah bahwasanya hukum tabanni dibatalkan oleh Islam dengan cara Nabi diperintahkan Allah menikahi mantan istri daripada Sayyidina Zaid bin Harisah. Artinya setelah ayat itu turun, maka tidak ada lagi hubungan antara bapak angkat dengan anak angkat, ibu angkat dengan anak angkat. Hubungannya tidak lagi hubungan mahram, tidak ada lagi saling mewarisi, dan hubungannya seperti biasa. Allah katakan ud'uuhum li'abaihim, kepada budak yang kita miliki pun harus dinisbahkan ke ayahnya. Maka tidak boleh mengganti nisbah seseorang selain kepada ayahnya. Kalau ada yang mengganti, maka hukumnya jadi haram dan itu dosa besar. Maka ketika ada keluarga mengangkat seseorang menjadi anak angkat, maka hubungan di antara mereka tetap juga harus dijaga, hubungan ajnabiyat, hubungan tidak sedarah. Kalau yang diangkat itu adalah wanita, maka bapak angkat tidak boleh bersalaman, tidak boleh tinggal di rumah itu berdua kalau ibunya nggak ada, tidak boleh boncengan, tidak boleh bapak angkat ngantar anak perempuan yang diangkat jadi anaknya dalam satu mobil, bersentuhan batal wudhu dan sebagainya.
Itu juga sebaliknya. Apabila diangkat itu adalah anak laki-laki, maka wanita, istri daripada atau ibu angkat tersebut tidak boleh menyentuh anak laki-lakinya, tidak boleh berdua-duaan dalam rumah, tidak boleh satu kendaraan kalau berdua, tidak boleh boncengan di motor dan sebagainya. Semuanya hukumnya haram seperti anak orang lain, kecuali kalau sempat dia jadikan itu jadi anak susu. Nah, dibuat mahromiyah dengan jalur susuan. Dia angkat anak angkat itu di bawah usia 2 tahun, lalu dia susukan. Maka jadilah dia anak angkat sekira anak susu, maka hilang hukum ajnabiyatnya. Salaman sudah boleh, enggak batal wudu, satu rumah sudah boleh, berkendaraan bonceng sudah boleh dan sebagainya. Tapi tetap tidak ada hubungan saling mewarisi. Hanya hubungan mahram saja karena jalur susuan. Ya mungkin istrinya tidak waktu itu bukan sedang menyusui, maka boleh diminta disusukan kepada saudari istrinya. Nah, kakak istrinya atau adik istrinya yang sedang menyusui, anak di bawah 2 tahun ini diberikan minta disusukan sebanyak 5 kali. Itu solusi bagaimana anak angkat bisa tinggal ketika dewasa di tengah-tengah rumah tangga daripada bapak dan ibu angkat. Kalau enggak, itu berbahaya, akan terlibat dosa besar hari-hari. Kecuali kalau bisa menjaga. Anak angkatnya laki-laki, setiap bapak keluar pasti bawa anak laki-lakinya, enggak pernah ditinggal. Sempat ditinggal satu rumah dengan istrinya, hukumnya khalwat, hukumnya haram. Walaupun tidak terjadi perkara yang haram, tinggal itu saja hukumnya haram. Hari ini kalau seseorang sudah jadi anak angkat, sudah diangkat seperti anak sendiri, dibonceng, tong bonceng, antarkan ibumu ke pasar, ada ibu angkatnya bukan ibu kandungnya, hukumnya jadi haram. Walaupun anak yatim sekalipun, tetap dia Allah berikan dia pahala memelihara anak yatim, tapi tetap aja dia dosa khalwat dia dapat. Nanti di akhirat urusannya mana yang banyak mana yang dikit, itu untung-untungan. Apakah banyak pahalanya atau banyak dosa khalwatnya? Kalau banyak pahalanya alhamdulillah, tapi kalau sama banyak dia kembali modal. Nah, maka untuk mengangkat menjadi anak angkat, maka angkatlah orang-orang yang ada hubungan dengan keluarga. Kalau yang diangkat itu perempuan, maka ambil dari pihak keluarga laki-laki. Kalau yang diangkat itu laki-laki, ambil dari pihak keluarga perempuan, supaya di rumah itu terjaga hubungan mahromiyahnya. Itu yang pertama. Kemudian, kalaupun bisa dalam akur misalnya, semua madu-madunya akur. Akur itu fisik, akur itu luaran. Tapi sifat cemburu itu adalah sifat hati. Nah, ketika akur di luar, artinya dia bisa menjaga kecemburuannya. Sifat cemburu tersebut tidak akan pernah hilang. Seperti yang diceritakan oleh Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha. Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha hanya mendengar nama Sayyidatina Khadijah disebut berkali-kali oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi menyembelih onta, Nabi katakan kepada Sayyidah Aisyah, "Wahai Aisyah, tolong berikan ini, kirimkan ke kawannya Khadijah." Bukan pada Sayyidah Khadijahnya, ke kawannya Khadijah, tolong kirimkan yang ini. Nanti ada masakan yang jumlahnya lebih banyak, dikatakan, "Wahai Aisyah, tolong bungkuskan ini, kirimkan ke kawannya Khadijah." Maka Sayyidah Aisyah katakan, "Wahai Rasulullah, apakah tidak cukup bagimu wanita gadis yang masih muda ini?" Maksudnya diri beliau.
Maka pada saat itu muncul kemarahannya pada baginda Nabi SAW. Nabi marah, Nabi katakan, demi Allah, ketika orang-orang tidak mau memberikan hartanya dalam perjuangan agama saya, maka Khadijah yang menghabiskan hartanya. Ketika orang-orang tidak mengakui kenabian saya, maka Khadijah yang pertama kali mengakui kenabian saya. Dan semuanya, anak-anak saya itu semuanya dari Khadijah. Ketika hal itu diucapkan oleh Nabi SAW, Sayyidatina Aisyah tidak pernah lagi menyangkal ketika Nabi menyebut nama Sayyidatina Khadijah radhiyallahu ta'ala anha. Lalu Sayyidah Aisyah katakan, tidak ada wanita yang paling saya cemburui walaupun saya tidak pernah hidup dan berjumpa dengannya, melainkan Khadijah. Ba'dila kana Umar, kalau ada nabi setelah saya, Umar yang layak jadi nabi. Dan Sayyidina Umar lah yang mensunnahkan tarawih 20 rakaat setiap malam. Nah, akhirnya mereka katakan, itu kan sunnah Umar, bukan sunnah Nabi. Nggak mau dia mau ikutin sunnah Umar, dianggap sinis. Nggak tahu dia siapa Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Akhirnya terjadilah cerita panjang. Sayyidina Umar jumpa dengan Rasulullah SAW 3 kali. Beliau mau jumpa Nabi dan Nabi tidak izinkan. Akhirnya pada kali keempat diizinkan. Ternyata ketika Sayyidina Umar masuk ke ruangan Rasulullah, yang ada di situ cuman bantal kulit yang berisikan dedaunan kering. Kemudian Nabi tidur di atas pelepah kurma. Kemudian ada kantong kulit yang berisi air. Ketika Nabi bangun, Sayyidina Umar melihat pelepah kurma, bekas pelepah kurma ada di badan Nabi SAW. Maka Sayyidina Umar katakan, kenapa wahai Rasulullah, mereka kaisar Romawi, orang-orang yang kafir itu diberikan oleh Allah kemuliaan, harta benda, sementara engkau adalah Sayyidul Anbiya al-Mursalin, hanya tidur di atas pelepah kurma dan bekasnya ada di punggungmu. Dan Sayyidina Umar katakan, ya Rasulullah, menghibur Nabi SAW, kita dulu di Makkah, kita berkuasa kepada isi-isi kita. Tapi setelah kita pindah ke Madinah, isi-isi kita sudah ikut-ikutan budaya wanita Madinah. Dia ngatur-ngatur suaminya. Nah, itu budaya wanita Madinah, ngatur suaminya. Keuangan di tangan istri, itu orang Madinah. Nah, tapi orang Makkah tidak. Dia punya kekuasaan di rumah tangga, itu orang Makkah. Jadi setelah hijrah ke Madinah, wanita-wanita Muhajirin ini terkontaminasi dengan adat istiadat orang-orang Madinah, ngatur suami, marah-marah suami, teriak-teriak sama suami, nah minta macam-macam dan sebagainya. Itu penghibur yang disampaikan oleh Sayyidina Umar bin Khattab pada Rasulullah SAW. Pertanyaan pertama adalah, apakah benar Tuhan telah menceraikan isi-isi kalian? Apakah benar Tuhan telah menceraikan isi-isi Tuhan? Nabi sabdakan, tidak. Maka pada saat itu Sayyidina Umar bertakbir, Allahu Akbar. Semuanya masalah aman, karena anaknya tidak diceraikan oleh Nabi, hanya diasingkan selama 1 bulan. Jadi mengasingkan, bersumpah tidak menggauli wanita selama 1 bulan, menurut hukum Islam hukumnya boleh dalam rangka tarbiyah atau mendidik mereka. Itu cerita cemburu. Yang lain, ketika Sayyidatina Aisyah radhiyallahu ta'ala anha kedatangan tamu, Rasulullah SAW kedatangan tamu di rumah Sayyidatina Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Sayyidatina Aisyah sedang memasak makanan. Datanglah Sayyidatina Zainab atau yang lain Sayyidatina Ummi Habibah, membawa makanan diberikan kepada tamu di rumah Nabi SAW lewat utusannya. Nah, ketika dibukakan pintu oleh Sayyidatina Aisyah, muncul kecemburuan. Kenapa tamu Nabi di rumah saya kamu kirimkan makanan? Saya sedang masak makanan.
akhirnya dipukul tangan dari pembantu pembawa makanan tersebut. Akhirnya pecahlah makanan, pecah wadahnya, berserak makanannya. Itu dilihat oleh tamu dan Nabi SAW. Nah, apa kata Nabi kepada tamu-tamu? Gharrat ummukum, ibu kalian sedang cemburu. Lalu Nabi satukan wadah yang pecah tadi, Nabi kutip makanan tadi, hidangkan ke tamu. Nah, setelah itu masaklah hidangan daripada Sayyidatina Aisyah. Nabi panggil utusan daripada Sayyidatina Ummu Habibah atau Sayyidatina Hafsah tadi, dikasihkan, nih wadah nih kembalikan ke majikanmu. Makanan sekalian nih wadahnya, nggak usah dikembalikan. Makanan pengganti makanan, wadah pengganti wadah. Bertambahlah kecemburuan Sayyidah Aisyah, makanan beliau diberikan ke madunya. Jadi kalau cerita itu diriwayatkan oleh hadis secara detail, bagaimana kecemburuan istri-istri baginda Rasul SAW, lalu lahir di akhir zaman, ada 4 wanita menikahi atau dinikahi oleh satu orang laki-laki, lalu keempat-empatnya mereka akur, nggak ada cemburu, itu wallahu alam. Mungkin tinggi makamnya daripada Ummul Mukminin. Jadi nggak mungkin lah kalau hal itu terjadi. Akur bisa saja akur. Sahabat itu Sayyidatina Sofia, maaf, istri-istri Nabi semuanya akur-akur saja, nggak ada masalah. Tapi cemburu tetap ada. Jadi akur bukan berarti tidak cemburu. Kecemburuan itu pasti ada. Nah, kecemburuan yang ditahan itulah yang nilainya sama dengan jihad fi sabilillah. Khair insyaallah. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menanyakan Ustaz tentang Nabi Muhammad SAW punya sepupu Sayyidina Ali. Sedangkan Nabi punya anak perempuan namanya Sayyidah Fatimah yang menjadi istri daripada Sayyidina Ali. Jadi secara fikihnya ibaratnya mama menikahi keponakan. Gitu Ustaz. Menurut kami bertanyakan apakah benar apa yang kami sampaikan. Kalau memang benar atau salahnya mohon diberi penjelasan. Khair insyaallah. Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam, ayah beliau adalah Abdullah. Sedangkan Sayyidina Ali bin Abi Thalib, ayah beliau Abu Thalib. Abu Thalib dengan Sayyidina Abdullah dua bersaudara dengan satu ayah yang bernama Abdul Muttalib. Abdul Muttalib berarti Nabi dengan Sayyidina Ali itu sepupu, ayahnya beradik kakak. Ayah beradik kakak. Apa hukumnya menikah dengan sepupu, boleh nggak? Boleh. Dengan sepupu boleh. Baik seayah, satu ayah, atau sepupu satu ibu. Artinya sepupu jalur ayah, sepupu jalur ibu. Kalau menikah sepupu dengan sepupu saja boleh, apalagi menikah dengan anak sepupu. Jadi hukum fikih boleh-boleh saja. Tapi karena kita dipengaruhi oleh adat Minang, kayak nggak boleh. Itu Pak Etekmu. Nah, Pak Etek, kalau sekiranya Sayyidina Ali dengan Sayyidina Rasul saudara kandung, nggak boleh menikah. Maka hukumnya nggak boleh. Sayyidina Ali nggak boleh nikah sama anaknya Rasulullah kalau saudara kandung. Mereka saja bukan saudara kandung, saudara sepupu.
maka hubungan kesepupuan itu bukan mahramiyah lagi. Walaupun Minang mengatakan itu mahram, tidak boleh nikah dengan sepupu. Akhirnya mereka salaman di bulan di Lebaran, salaman dengan sepupunya, bonceng dengan sepupunya, itu semuanya haram karena boleh dinikahi. Nah, Islam menganjurkan tidak boleh nikah dengan karib kerabat. Kalau nikah sepupu dengan sepupu, ini hubungan dekat. Ini memang Islam tidak menganjurkan. Kalaulah Rasulullah menikah dengan sepupu beliau, ini tidak diperbolehkan. Misalkanlah Sayyidina Ali itu punya saudari perempuan, nah, maka tidak boleh. Boleh menikah, tapi tidak dianjurkan. Karena nikah dengan keluarga yang ada hubungan dekat, itu menyebabkan kecerdasan akan berkurang pada anak yang dilahirkan. Tapi apabila nikah sudah jauh hubungannya, antara Sayyidina Ali dengan Sayyidah Fatimah, itu sudah jauh hubungannya. Bapaknya sepupu, dia nikah ke bawah, sudah satu tingkat. Tapi kalau Nabi dan Sayyidina Ali, katakan Sayyidina Ali perempuan, itu nggak boleh. Boleh dalam hukum syariat, tapi makruh. Tapi sekarang Sayyidina Ali dengan anaknya Nabi, kalau kita memandangnya memang agak aneh memang. Bapak kita dengan bapak dia beradik kakak, lalu kita nikah sama anaknya. Memang nggak jumpa lah. Dan hukumnya boleh, dan itu sudah tidak makruh lagi karena hubungannya sudah jauh. Dan hati-hati juga ketika salaman di rumah, itu bukan nenek kita, tapi sepupu nenek. Nah, itu jangan salaman. Kalau Minang itu semua ada nenek kan, sepupu ibu. Nah, kalau saudari ibu boleh, mahram itu ete, ammah, maaf, khalah dalam bahasa Arabnya. Tapi kalau antara ibu kita dengan, maaf, ibu kita dengan wanita itu bukan seibu sebapak, tapi ibunya beradik kakak, kita panggilnya ete juga. Orang Minang, oh saya ini induk kamu, induk. Nah, bilang induknya. Salaman. Kita katakan maaf berudu. Sombong. Aliran apa ini? Ini saya sama dengan ibunya, sepupu. Berarti kita dipanggil anak. Dalam Minang itu kita dianggap anak, sehingga bisa salaman saja. Padahal hukum Islam mengatakan boleh kita nikah sama sepupu ibu itu. Coba dibuat sekali. Nikah sama sepupu ibu, kacau dunia Minangkabau. Nah, itulah yang berlaku. Kadang-kala kita memandang sebuah kejadian dengan kacamata adat istiadat sehingga membingungkan. Hati-hati dalam hal mahramiyah, jangan sampai kita menganggap mahram sepupu dengan jalur kita. Sepupu ibu, sepupu nenek itu sama sekali tidak mahram. Khair insyaallah. Mungkin ada pertanyaan lagi, silakan. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya, nikah dengan sesuku Khair, jazakumullah. Nikah sesuku, kata orang Minangkabau, asal jangan di tempat kami, asal jangan tinggal di Minang. Itu syaratnya untuk di Minang, asal jangan tinggal di Minang. Tapi kalau menurut hukum Islam nggak ada syarat, karena yang dimahramkan, yang haram dinikahi dalam Al-Quran sudah tertulis jelas. Hurimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhawatukum wa ammatukum wa khalatukum wa banatul akhi wa banatul ukhti
itu 7 secara nasab. Luar pada itu tidak haram. Tapi perlu menjadi pertimbangan. Apa pertimbangannya? Ketika dia memiliki pengaruh di Minangkabau, lalu dakwahnya tidak lagi didengar, ilmunya tidak lagi bermanfaat karena melanggar hukum adat tersebut, maka sebaiknya dia tidak melanggar. Di dalam kaidah fikih ada bahasa daf'ul mafasid muqaddam ala jalbil masalih. Menolak mafsadah lebih utama daripada meraih sebuah keberuntungan. Tapi kalau dia nggak pengaruh apa-apa, maka nggak ada masalah. Atau satu suku beda kampung nggak ada masalah. Dia orang Batu Sangkar, suku Caniago, nikah sama orang pesisir misalnya, Caniago juga, ada permasalahan kan? Saya rasa nggak ada masalah, beda wilayah. Tapi perlu juga dipertimbangkan, adat itu mesti dijaga kalau sampai mafsadahnya besar. Selama ini ilmunya bermanfaat, tapi setelah dia nikah sesuku nggak ada lagi guna ilmunya, maka pada saat itu sebaiknya jangan dia lakukan. Jadi aja juga perlu pertimbangan-pertimbangan. Kecuali dengan sebab dia melakukan itu berubah hukum Seminangkabau misalnya, itu juga nggak ada masalah, berarti bagus, ada manfaatnya. Tapi setelah dia melakukan itu tidak ada berguna lagi ilmu yang dia berikan, tausiahnya nggak bermanfaat lagi, seluruh jadwal di seluruh masjid ditutup, itu mafsadahnya besar. Lebih baik daf'ul mafasid muqaddam ala jalbil masalih. Nah, dan mereka membenturkan dengan adat basandi syarak basandi kitabullah. Kalau kita dengar dengan aturan-aturan yang mereka buat, kalaulah hubungannya dekat, memang Islam tidak menganjurkan nikah sesuku yang hubungannya dekat seperti sepupu tadi. Tapi kalau hubungannya sudah jauh, Islam menganjurkan. Karena menikah dengan hubungan dekat itu akan menyebabkan anak lahir EQ-nya kurang, nggak cerdas. Bukan berarti menganjurkan mencari luar negeri juga, jauh tidak. Kadangkala kalau dia menikah jauh, itu dia mesti memilih, kadangkala mengorbankan hak orang tua, itu juga bermasalah. Jadi pertimbangannya, pertama tidak mengorbankan hak orang tua, yang kedua tidak menyebabkan